Halo Juragan, soal sulit di sini. Kali ini, Juragan Soal Sulit akan membahas pembahasan soal sulit tentang suspensi dan tune-up pada sepeda motor. Bersama saya, host yang akan membahas dan membuat soal-soal sulit kali ini, saya Raffi Muiz. Soal-soal yang saya buat ini berjumlah 40 butir soal pilihan ganda, dan yang 15 butir soal adalah soal uraian. Namun pada video pembahasan kali ini kita hanya akan membahas 20 soal pilihan ganda dan hanya 5 soal uraian. Langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, sistem pada kendaraan sepeda motor yang berfungsi untuk memindahkan gaya pengereman dan pengemudian dari roda ke rangka bodi adalah A. Sistem kemudi, B. Sistem kopling, C. Sistem suspensi, D. Sistem rem, dan E. Sistem transmisi. Jawabannya C. Sistem suspensi. Karena sistem suspensi adalah suatu sistem pada kendaraan sepeda motor yang berfungsi untuk memindahkan gaya pengereman dan pengemudian dari roda ke rangka atau bodi. Jadi sudah jelas, jawaban dari soal nomor 1 adalah C. Sistem suspensi. Next, menuju soal yang kedua. Tulisannya masih 1 ya. Tapi Anda bisa melihat nomor soalnya yang asli ada di bagian bawah ini. Ya, ini soal nomor 2 karena pada sistem gambarnya ini tidak berurutan soalnya. Baiklah, nomor 2. Suspensi yang menghubungkan tiap roda dengan rangka atau bodi oleh penghubung dan pegas sendiri. Ya, ada kata kuncinya sendiri tiap roda sehingga gerakan roda lain tidak mempengaruhi gerak roda satu adalah A. Sistem hidrolik, B. Sistem independen, C. Sistem pegas daun, D. Suspensi batang torak, E. Suspensi rigid. Jawabannya B. Suspensi independen. Nah, independen karena suspensi independen adalah suspensi yang menghubungkan tiap roda dengan rangka bodi oleh penghubung dan pegas sendiri. Ya, kata kuncinya sendiri, independen. Jadi tidak berpengaruh pada gerak roda lain. Lanjut ke soal nomor 3. Komponen sistem suspensi yang berfungsi untuk meredam gerak oskilasi naik turun yang disebabkan oleh pegas saat bekerja yaitu A. Pegas, B. Strut bar, C. Shock absorber, D. Stabilizer, E. Bumper. Jawabannya C. Sesuai namanya, shock absorber. Shock absorber berfungsi untuk meredam kejutan atau gerakan oskilasi naik turun yang diakibatkan oleh pegas saat bekerja meredam getaran jalan. Jadi sesuai namanya ya, shock absorber. Absorber itu peredam, shock itu kejutan. Jadi berfungsi untuk meredam kejutan. Kemudian soal nomor 4. Gerakan naik turun keseluruhan saat kendaraan melewati jalan bergelombang dengan kecepatan tinggi adalah A. Rolling, B. Yawing, C. Pitching, D. Hopping, E. Bouncing. Jawabannya E. Bouncing. Ya, kembali sesuai bahasa Inggris, sesuai kata. Bounce itu artinya bermantul. Ya, artinya memantul. Jadi gerakannya naik turun. Karena melewati jalan bergelombang, jadi yang dimaksud dari pertanyaan soal nomor 4 ini adalah gerakan bouncing, yaitu gerak naik turun pada kendaraan. Next, soal nomor 5. Tipe suspensi yang konstruksinya sederhana tidak memiliki lengan atas adalah A. Pegas daun, B. Batang torsi, C. Double wishbone, D. Pegas coil, E. McPherson strut. Jawabannya E. McPherson strut. Karena pada tipe suspensi McPherson strut itu konstruksinya sederhana sekali, hanya punya satu lengan yang bisa mampu menopang antara bodi dan juga rangka. Jadi yang konstruksinya tidak memiliki lengan atas dan langsung menopang bodi kendaraan. Next, soal nomor 6. Yang merupakan komponen utama dalam suspensi adalah A. Rocker arm, B. Primary coil, C. Tumit ebonit, D. Shock absorber, E. Push rod. Sudah jelas, kita bisa melihat jawabannya D. Shock absorber. Karena shock absorber adalah salah satu komponen utama sistem suspensi. Selain shock absorber, komponen lain yang tersebut dalam pilihan jawaban di sini adalah salah satunya ada komponen pengapian dan ada juga komponen sistem katup.
Jadi yang hanya sistem suspensi komponen utama saja, hanya shock absorber. Next, soal nomor 7. Shock absorber yang bekerja secara ganda disebut dengan single tube, double tube, monotube, double action, dan single action. Ya, kembali lagi sesuai namanya, jawabannya D, double action. Karena shock absorber double action, double artinya dua, action itu aksi atau bekerja secara ganda pada saat melakukan peredaman kejutan bekas. Ya, jadi sudah jelas jawabannya D. Next, soal nomor 8. Di bawah ini merupakan komponen sistem suspensi kecuali A. Secondary coil, B. Bumper, C. Shock absorber, D. Pegas, E. Reservoir tank. Jawabannya A. Secondary coil, karena kumparan sekunder adalah komponen sistem pengapian konvensional, bukan merupakan komponen sistem suspensi. Sedangkan yang lain ini, keempat pilihan jawaban yang lain ini adalah komponen sistem suspensi. Yang soal nomor 9 adalah shock absorber yang hanya memiliki satu silinder tanpa reservoir adalah A. Single tube, B. Double tube, C. Monotube, D. Double action, E. Single action. Sesuai namanya kembali, jawabannya adalah C. Monotube, karena shock absorber tipe monotube hanya memiliki satu silinder tanpa reservoir tank. Jadi olinya sudah tersimpan dalam satu silinder beserta piston dan komponen lainnya di dalamnya. Next, soal nomor 10. Tipe ini menggunakan silinder gas inverted yang dikompresi dalam oil chamber dan dimampatkan oleh free piston. Tipe tersebut adalah A. Bottom link fork, B. Inner spring type, C. Piston slide, D. Monoshock link, E. Nitrogen gas shield. Jawabannya E. Nitrogen gas shield, karena pada suspensi ini ruang oli diisi oleh oli dan dimampatkan dengan gas nitrogen yang konstruksinya dibuat sedemikian rupa agar mencegah udara luar masuk ke dalam tabung. Jadi sesuai pertanyaan yang ada dalam soal, jawabannya adalah E, karena pertanyaan dalam soal ini adalah pengertian dari nitrogen gas shield. Selanjutnya soal nomor 11. Kondisi suspensi depan yang terasa kurang empuk salah satunya disebabkan oleh A. Oli shock absorber bocor, B. Seal oli shock absorber keras, C. Volume oli shock absorber melebihi batas, D. Volume oli shock absorber di bawah batas, E. Volume oli shock absorber kanan dan kiri tidak sama. Jawabannya C. Volume oli shock absorber melebihi batas, karena oli akan terlalu memenuhi ruang silinder sehingga tenaga peredaman menjadi berkurang dan menyebabkan terasa keras pada suspensi. Jadi pada shock absorber tersebut harus dikurangi jumlah olinya agar mampu mendapatkan ruang untuk tenaga peredaman. Jadi tidak terasa keras, kurang empuk. Next, nomor 12. Apabila kendaraan melintas jalan bergelombang dan tenaga pemegasan masih berlangsung selama beberapa detik, penyebabnya adalah ini berkaitan dengan gerak oskilasi tadi, yang bouncing tadi ya. Pilihan jawabannya sama, dan jawabannya adalah D. Volume oli shock absorber di bawah batas, karena shock absorber tidak mampu meredam kejutan dengan optimal sehingga disebabkan oleh kurangnya volume oli dalam silinder shock absorber. Jadi jika kelebihan oli akan terasa keras, kalau kekurangan oli maka tenaga pemegasan akan masih berlangsung selama beberapa detik. Jadi bouncing itu tadi ya. Kemudian soal nomor 13. Pada saat kendaraan berjalan terasa miring ke salah satu sisi kendaraan, penyebabnya adalah, pilihan jawabannya tetap sama, dan jawabannya adalah E. Volume oli shock absorber kanan dan kiri tidak sama, karena volume yang tidak sama antara shock absorber kanan dan kiri dapat menyebabkan ketinggian dari suspensi yang tidak sama pula, sehingga akan terasa miring atau berat sebelah pada salah satu sisi yang volumenya lebih banyak. Jadi tiap sisi harus sama jumlah oli shock absorbernya agar menghasilkan kemiringan atau kestabilan dalam berkendara. Next, nomor 14. Pada saat kendaraan dipacu dengan kecepatan tinggi, terasa seperti melayang di udara, disebabkan oleh A. Oli shock absorber kurang,
B. Seal oli shock absorber keras. C. Volume shock oli shock absorber melebihi batas. D. Volume oli shock absorber kurang. E. Volume oli shock absorber kanan dan kiri tidak sama. Jawabannya D. Karena daya cengkeram roda yang dipacu pada kendaraan pada saat kecepatan tinggi itu menjadi berkurang, diakibatkan daya penekanan shock absorber yang kurang optimal, sehingga tidak mampu menjaga stabilitas cengkeraman roda saat berjalan dengan cepat. Jadi volume dari oli shock absorber harus sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan standar agar mampu digunakan dalam berbagai kondisi jalan dan juga dalam berbagai kecepatan kendaraan. Next, nomor 15. Fluida atau oli pada shock absorber berfungsi untuk A. Melumasi oli shock absorber. B. Media pengisi reservoir shock absorber. C. Meredam kejutan pada bekas yang diterima shock absorber. D. Melumasi silinder atas shock absorber. E. Melumasi silinder bawah shock absorber. Jawabannya C. Meredam kejutan pada bekas yang diterima shock absorber. Karena shock absorber memanfaatkan media cair yaitu fluida atau oli untuk dapat meredam guncangan yang diterima dari bekas saat melakukan pemegasan. Next, soal nomor 16. Ya, ini kita sudah memasuki soal tentang tune up ya. Dan soalnya berhitung. Selisih interval dari pemeriksaan terakhir dan penggantian komponen busi sepeda motor adalah berapa kilometer? A. 1000 km, B. 1500 km, C. 2000 km, D. 2500 km, dan E. 500 km. Duh, ngelarek. Jawabannya C. 2000 km. Karena setelah busi diperiksa saat odometer mencapai 2000 km, busi harus segera diganti jika odometer diganti saat sudah mencapai sampai dengan pada 4000 km setelah pemeriksaan terakhir tadi pada saat 2000 km. Jadi 4000 dikurangi 2000 hasilnya 2000 km selisih interval dari pemeriksaan terakhir dan penggantian komponen busi. Next, soal nomor 17. Pada mesin Honda Suprafit 100 cc, itu motor saya, tekanan kompresi terukur sebesar 11 kg cm². Atau ini hanya contoh saja. Tekanan pembakarannya adalah sebesar A. 4 kg per cm², B. 30 kg per cm², C. 33 kg per cm², B. D. 44 kg per cm², E. 50 kg per cm². Jawabannya adalah D. 44 kg per cm². Karena hasil dari tekanan kompresi 11 kg per cm² dikalikan 4 sama dengan 44 kg per cm². Jadi untuk mencari besarnya tekanan pembakaran itu tekanan kompresi dikalikan 4. Jadi akan diperoleh tekanan setelah pembakaran pada ruang bakar. Kemudian soal nomor 18. Tekanan kompresi yang sesuai standar adalah sebesar 13,5 bar plus minus 1,5 bar. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tekanan maksimal dan minimal yang harus dicapai ruang bakar saat kompresi adalah sebesar A. 15 dan 10 bar, B. 14,5 bar dan 13 bar, C. 15 bar dan 12 bar, D. 14,5 bar dan 12 bar, E. 14 bar dan 10 bar. Jawabannya C. 15 bar dan 12 bar. Karena sesuai dengan toleransi yang diberikan yaitu sebesar 1,5 bar, tekanan kompresi maksimal adalah 13,5 bar ditambah 1,5 sama dengan 15 bar. Dan tekanan kompresi minimal dari 13,5 bar adalah dikurangi 1,5 bar sama dengan 12 bar. Jadi jawabannya adalah C, 15 bar dan 12 bar. Next, nomor 19.
Baterai bertegangan 12 volt akan dipasangkan dengan sirkuit primer arus pengapian maksimal 3,8 ampere. Jadi tahanan minimum yang dibutuhkan untuk mencegah kerusakan pada sirkuit primer adalah sebesar A 3,25 ohm, B 3,15 ohm, C 2,99 ohm, D 2,85 ohm, dan E 3,35 ohm. Jawabannya adalah B 3,15 ohm. Karena hasil pembagian dari 12 volt dengan 3,8 ampere adalah 3,15. Itu dapat dicari dengan rumus hukum Ohm. Hukum Ohm adalah hukum Ohm mengatakan untuk mencari tahanan kita harus membagi tegangan dan juga arus, yaitu R sama dengan. Jadi hukum Ohm mengatakan jika kita akan mencari tegangan, kita bisa mengalihkan tahanan dan arus. Jadi V sama dengan I kali R. Jadi jika kalau kita ingin mencari R, jadi membagi V dengan I. Jadi akan diketemukan V dibagi I 12 dibagi 3,8, hasilnya akan sebesar 3,15 ohm. Ya. Itu adalah tahanan minimum yang dibutuhkan untuk mencegah kerusakan pada sirkuit primer. Karena arus maksimal yang diperbolehkan mengalir pada primer arus adalah 3,8 ampere. Next adalah soal nomor 20. Selisih besar sudut duel antara mesin sepeda motor 1 silinder dan 2 silinder adalah sebesar A 100 derajat, B 104 derajat, C 108 derajat, D 112 derajat, atau E 120 derajat. Jawabannya C 108 derajat. Karena pada sepeda motor 1 silinder sudut duelnya adalah 60% dikalikan sudut pengapian. Pada motor 1 silinder itu sudut pengapiannya adalah 360 derajat. Sehingga 60% dikalikan 360 hasilnya 216 derajat. Maaf. Dan pada sepeda motor 2 silinder sudut duelnya sebesar 60% dikalikan 180 derajat. 180 derajat adalah sudut pengapian sepeda motor 2 silinder. 60% dikalikan 180 hasilnya adalah 108 derajat. Selisih keduanya adalah 216 derajat dikurangi 108 derajat. Hasilnya adalah 108 derajat. Yakni pilihan jawaban yang C. Dan soal nomor 20 adalah soal terakhir dalam pembahasan kita dalam pilihan ganda kali ini. Selesailah pembahasan soal pilihan ganda kita. Kemudian kita akan membahas soal uraian, yakni pada soal nomor 21. Jelaskan prinsip kerja shock absorber secara singkat. Jawabannya, ketika piston dan dengan valve bergerak naik turun, oli mengalir melalui orifice di dalam piston. Saat shock absorber tertekan, oli mengalir melalui lubang orifice yang besar. Ketika naik turun, oli mengalir melalui lubang orifice yang sangat kecil. Saat bekerja, katup pada orifice terbuka dan tertutup secara otomatis sesuai dengan aliran oli, sehingga tidak ada arus balik. Jadi prinsipnya adalah meredam kejutan dengan media fluida cair atau oli dengan pada saat melewati orifice yang besar itu saat naik, jadi naiknya cepat, dan ketika turun itu melalui orifice atau lubang yang kecil sehingga turunnya lambat. Jadi naiknya cepat, turun lambat. Naik cepat itu untuk mengikuti gaya pemegasan pada pegas, dan turun lambat itu adalah untuk memperlambat, untuk meredam kejutan yang dihasilkan dari pegas sebelumnya. Selanjutnya nomor 21. Nomor 22. Bagaimana hubungan antara kecepatan piston dan efek peredaman yang terjadi pada shock absorber? Jawabannya, hubungan antara kecepatan piston dan efek peredaman itu sejajar. Jadi sama. Yang artinya, jika kecepatan piston tinggi, maka efek peredaman yang dihasilkan juga besar. Hal ini dapat meningkatkan kenyamanan dalam berkendara. Sebaliknya, jika kecepatan piston rendah, efek peredaman yang dihasilkan kecil dan mengakibatkan kenyamanan dalam berkendara menjadi berkurang.
Ini dapat terjadi karena teori sebelumnya mengatakan saat shock absorber naik itu melewati lubang orifice yang besar, sehingga kecepatan piston bisa cepat langsung meredam guncangan. Sebaliknya, saat kecepatan piston rendah, pasti terdapat sumbatan atau fungsi katup yang tidak sesuai atau sudah rusak pada orifice yang mengakibatkan kecepatan piston rendah, sehingga efek peredaman yang dihasilkan kecil dan mengakibatkan kenyamanan dalam berkendara menjadi berkurang. Selanjutnya nomor 23 pada soal uraian, apa saja penyebab tekanan kompresi rendah? Jawabannya adalah penyetelan katup terlalu rapat, daun katup bocor atau terbakar, gasket packing kepala silinder bocor, cincin torak atau silinder aus. Yang kelima ada silinder aus. Jadi itulah beberapa penyebab apabila terjadi tekanan kompresi yang rendah. Selanjutnya nomor 24. Pada sirkuit primer terdapat baterai sebesar 12 volt dan tahanan 3,4 ohm. Apakah sirkuit primer tersebut sudah memenuhi spesifikasi? Kita harus mencari tahu dahulu apa yang sebenarnya ditanyakan. Diketahui voltase yang atau tegangan yang diketahui adalah 12 volt, sedangkan tahanannya 3,4 ohm. Yang ditanya adalah tentang spesifikasi. Jika kita mengacu pada spesifikasi arus primer maksimal yang dapat dialiri besar arus yang dapat dialiri oleh arus primer, maka kita mengasumsikan bahwa maksimal arus yang dapat mengalir pada arus primer adalah sebesar 4 ampere. Jadi ditanya I max 4 ampere, apakah 4 ampere atau lebih? Lalu kita akan bisa menjawabnya dengan rumus hukum Ohm. Hukum Ohm yang sebelumnya tadi mengatakan R sama dengan V per I. Nah, ini dituliskan dijabarkan dalam rumus yang ini. R sama dengan V per I. Jadi untuk mencari I, kita harus membagi V dengan R. Cara untuk mencari I adalah 12 volt tegangan 12 per 3,4 ohm atau tahanan. Jadi 12 per 34 sama dengan 3,5 ampere. Jadi I maksimal atau arus maksimal yang mengalir pada sirkuit primer tersebut adalah 3,5 ampere. Jadi arus yang mengalir pada sirkuit primer sebesar 3,5 ampere. Arus tersebut masih di bawah batas maksimal 4 ampere. Nah, arus masih sesuai dengan spesifikasi atau masih di bawah. Jadi tidak merusak sirkuit primer yang ada pada sirkuit tersebut. Jadi apakah sirkuit primer tersebut sudah memenuhi spesifikasi? Bisa dikatakan sudah memenuhi. Next, soal terakhir nomor 25. Sirkuit primer dialiri arus sebesar 4 ampere dan tahanan sebesar 3 ohm. Berapa besar daya panas yang dihasilkan? Sudah jelas pada pertanyaannya. Yang ditanya itu adalah P. P itu adalah daya panas yang satuannya watt. Dan yang I ini diketahui, I itu arus yaitu 4 ampere dan R 3 ohm atau tahanannya 3 ohm. Untuk menjawabnya langsung saja memasukkan pada rumus P sama dengan I kuadrat kali R, atau bisa dicari juga dengan rumus yang lain P VI. P V per I. V itu tegangan, I itu arus. Jadi untuk mencari daya kita juga bisa membagi tegangan dengan arus yang mengalir. Tapi karena yang diketahui adalah ohm, maka kita bisa menggunakan rumus I kuadrat kali R ini. Lalu P sama dengan 4 kuadrat dikali 3. P sama dengan 16, 4 kuadrat 16 dikali 3, P sama dengan 48 watt. Jadi besar daya panas yang dihasilkan sirkuit primer yang dialiri arus sebesar 4 ampere dan tahanan 3 ohm adalah 48 watt. Terima kasih telah menonton video ini. Bisa untuk like, subscribe, dan komen jika ada kesalahan atau masukan yang membangun. Bantu channel kami untuk berkembang dengan memberikan semangat, yaitu subscribe dan aktifkan bel lonceng
serta untuk komen yang membangun agar channel ini semakin maju. Sekian saya host kalian yang membahas soal tentang suspensi dan tune up pada sepeda motor kali ini. Saya Raffi Muiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.